Hier stilgelegen, onder andere helemaal in het begin al die 3 minuten. Die boxing met Al-Ayam. Penampilan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipenuhi pemain keturunan mendapat sorotan media asing. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia gencar menaturalisasi pemain keturunan dari Eropa, termasuk Maes Hilgers dan Eliano Rejders dari Liga Belanda, serta Kevin Dix yang sedang menjalani proses naturalisasi. Media asal Mesir bahkan memberi julukan Belanda Asia kepada timnas Indonesia. Media ini menyoroti banyaknya pemain keturunan Belanda yang memperkuat timnas Indonesia dan mengulas sejarah Indonesia sebagai jajahan Belanda. EgyptTelegraph.com membandingkan kebijakan naturalisasi Indonesia dengan Maroko yang sukses menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2022. Timnas Maroko memiliki 14 pemain keturunan yang membantu mereka mencapai semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Dengan langkah serupa, akankah timnas Indonesia bersinar dengan para pemain keturunannya? Menarik untuk dinantikan. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul kembali di media sosial. Wasit asal Oman ini membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Sebelumnya, Alkaf membuat murka pencinta timnas Indonesia karena dianggap tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Contoh nyata ketidakadilan tersebut adalah ketika Alkaf tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time sudah habis. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 atas Bahrain akhirnya kebobolan pada menit ke-99 dan pertandingan baru dihentikan setelah gol tersebut. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen Indonesia. Kini, ia muncul lagi di media sosial dengan postingan berbunyi, "Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya." Netizen Indonesia yang melihat unggahan ini memberikan reaksi keras, dengan salah satu netizen menulis, "Jika kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti." Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tak sabar menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat berkelakar soal kualitas pemain Jepang, Verdong akhirnya mengakui keunggulan mereka. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. "Tidak, saya bercanda. Semua pemain mereka top," ujarnya sambil tersenyum. Verdong menilai pertandingan ini sebagai salah satu yang paling ia nantikan, terutama karena timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia seperti Takefusa Kubo. "Ini akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya," ujarnya. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C dengan 10 poin, sementara Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin. Meski menghadapi lawan berat, Verdong tetap optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia untuk meraih poin dan menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Semangat para pemain seperti Verdong akan menjadi kunci untuk menghadapi kekuatan Jepang yang terkenal tangguh di berbagai lini. Permintaan timnas Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral akhirnya ditanggapi oleh HFC. Pada akhir Maret 2025, timnas Bahrain dijadwalkan bertanding melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Insiden pada matchday 3 di Riffa, di mana Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, memicu permintaan ini. Wasit Ahmed Alkaf dituduh menerima sogokan, memberikan tambahan waktu hingga 99 menit, memungkinkan Bahrain menyamakan skor. Pendukung Garuda menghantui media sosial Ahmed Alkaf dan timnas Bahrain dengan ancaman dan caci maki. Bahrain, yang panik, meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga ke tempat netral. AFC menyadari kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berdasarkan respons AFC, laga Indonesia versus Bahrain berpotensi dipindahkan ke tempat netral. Timnas Indonesia baru saja kalah tipis 2-1 dari Cina, membuat Garuda berada di posisi 5 klasemen sementara grup C di atas Cina. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang menolak bermain di Jakarta saat melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta pada Maret 2025. Mereka menerima banyak hujatan dari supporter Indonesia setelah hasil imbang 2-2 pada laga sebelumnya, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf.
AFC telah mengetahui kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas permintaan ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Sementara itu, media Malaysia menyarankan Bahrain untuk tidak takut bertandang ke Jakarta, mengingat timnas Malaysia beberapa kali mengalami situasi serupa namun tetap meraih kemenangan. Keputusan akhir dari FIFA dan AFC akan sangat menentukan keberlangsungan pertandingan ini. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permohonan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk memindahkan laga tandang melawan Indonesia dari Jakarta ke tempat netral. Permintaan ini muncul setelah insiden serius di mana supporter Indonesia menghina tim Bahrain dan para pemainnya di media sosial. BFA merasa tindakan tersebut mengancam keselamatan tim nasional Bahrain dan menginginkan pertandingan berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman. Media Cina, Sohu, mengulas bahwa jika permintaan Bahrain dikabulkan, hal ini bisa menguntungkan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Respons dari Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menunjukkan ketidaksetujuannya. Shin menilai permintaan Bahrain tidak masuk akal dan mendukung kritik supporter Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit dalam pertandingan sebelumnya. Kami datang bertandang ke mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami, tegas Shin Tae-yong. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah kekalahan 1-2 dari Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima grup C dengan koleksi 3 poin. Meski situasi ini terbilang sulit, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya tertinggal 2 poin dari Australia, yang berada di posisi kedua dengan 5 poin. Posisi kedua ini sangat penting karena merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor penentu peluang Indonesia. 1. Laga kandang yang menguntungkan. Dari 6 pertandingan yang tersisa, 4 diantaranya akan digelar di kandang, termasuk laga melawan Arab Saudi dan Cina yang dapat memberikan keuntungan dari segi dukungan supporter. Stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, diharapkan bisa menjadi faktor penentu bagi skuad asuhan Shin Tae-yong untuk meraih kemenangan penting. 2. Kebutuhan tambahan 12 poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan total 15 poin untuk lolos sebagai runner-up grup. Saat ini, Indonesia telah mengoleksi 3 poin, sehingga membutuhkan tambahan 12 poin dari 6 laga sisa. 3. Lawan-lawan kunci. Target realistis Indonesia adalah meraih kemenangan dalam 3 laga kandang melawan Arab Saudi, 19 November 2024, Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025. Selain itu, 3 poin tambahan bisa diperoleh dalam laga kandang melawan Jepang, 15 November 2024, atau saat bertandang ke markas Australia, 20 Maret 2025. 4. Pemain keturunan yang diharapkan bergabung. Pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia di pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Jepang. Pada Maret 2025, pemain lain seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni juga diharapkan bisa bergabung untuk memperkuat skuad Garuda. Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah matchday keempat. 1 Jepang, 10 poin, O14. 2 Australia, 5 poin, O1. 3 Arab Saudi, 5 poin, 1. 4 Bahrain, 5 poin, 4. 5 Indonesia, 3 poin, 1. 6 Cina, 3 poin, 9. Dengan posisi ini, perjuangan timnas Indonesia masih sangat memungkinkan. Dukungan penuh dari supporter dan konsistensi dalam performa tim akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024, skuad Garuda kalah 1-2 dari tuan rumah.